angka penderita. Tetapi aspirasinya kurang didengar. Mungkin begini ya, Pak Pendeta. Iya. Anak muda itu mereka merasakan bosan. Ya. Atau seperti yang dikatakan tadi ya. Karena lintas generasi tadi antara baby boomer dengan generasi Z ini itu tidak nyambung. Atau mungkin mereka tidak dilibatkan di dalam gereja. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi di Cerita Sore di sore hari ini. Cerita Sore ini akan membahas masalah cinta hingga cita-cita. Tapi kali ini kita juga akan membahas juga masalah yang lain. Bahwa kita hidup di zaman ketika teknologi berkembang sangat cepat. Jawaban tersedia di mana-mana, bahkan soal iman dan spiritualitas. Di tengah dunia digital muncul pertanyaan yang tidak sederhana, yaitu apakah gereja masih menjadi ruang perjumpaan yang bermakna, terutama bagi Gen Z dan Gen Alpha. Saudara-saudaraku, podcast pada sore hari ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mendengar dengan jujur, merenungkan dengan hati terbuka, dan memahami iman sebagai sebuah perjalanan di tengah perubahan zaman. Hari ini saya ditemani Bapak Pendeta dari Gereja Kristen Jawa, Kreten, Solo. Beliau adalah Bapak Pendeta Ponco Widiarso. Selamat sore Pak Widiarso. Selamat sore Pak Grego. Ya, apa kabar nih Pak? Kabar baik Pak Grego. Ya. Baik Pak Ponco. Iya. Saya akan berdiskusi pada sore hari ini ya. Pak. Mengenai fenomena-fenomena yang ada sekarang ya. Up to date ya Pak. Yang up to date itu. Nah, Gen Z, Oke, Pak Pendeta. soal Gen Z. Juga Alpha ya di bawahnya ya. Iya. Dan gereja di era digital pada saat ini. Betul. Pak Pendeta, di era digital ini ada anggapan bahwa di kalangan Gen Z atau Alpha bahwa gereja ini terasa kurang menarik atau kurang relevan ya. Jadi menurut Bapak ini, apakah ini adalah merupakan tanda mereka menjauh dari iman atau cara mereka mencari Tuhan itu sudah berubah? Sudah berubah ya. Monggo, Pak. Oke. Pertama-tama terima kasih Pak Grego. Biasanya saya duduk di tengah. Biasanya jadi bos. Sekarang jadi pendeta beneran. Jadi narasumber, terima kasih untuk kesempatannya Pak Grego. Dan kita akan ngomong banyak perihal anak muda dan tentang kebiasaan mereka dan juga tentang keimanan mereka ya Pak Grego ya. Kalau sebelum menjawab sebuah pertanyaan tersebut, kita akan melihat fenomena bahwa anak muda zaman sekarang itu memang sedang tren menurun Pak Grego. Oke. Tren menurun untuk datang ke gereja, bahkan mereka untuk laku hidup secara spiritual, itu mereka juga sedang menurun. Yang baca kitab suci sudah semakin jarang, dan oleh karenanya saya akan memberikan sebuah data terlebih dahulu. Wow. Supaya tidak istilahnya tidak cuap-cuap dari mulut saya saja, tetapi kita akan melihat dari sebuah research saat ini dari bilangan Research Center yang dilakukan di tahun 2017 Bapak. Nah, 4.095 anak remaja di Indonesia saat itu di riset. Nah, rata-rata anak muda yang mengikuti ibadah 4 kali dalam 3 bulan, 4 kali dalam 3 bulan. Rata-rata. Rata-ratanya 3 bulan itu datang 4 kali saja Pak. Ya. Terus kemudian sedangkan sisanya hanya 2 atau 3 kali ibadah. 3 bulan Pak. 3 bulan. Menandakan bahwa gereja dalam segala apa yang dikerjakan itu semakin tidak menarik bagi mereka. Dan kemudian dalam riset tersebut 36,5% anak muda tidak rutin baca Alkitab dan bahkan 4,6-nya tidak pernah membaca Alkitab. Jadi Alkitab sudah jadi buku yang
jadi apa ya istilahnya pajangan Museum. saja. Iya, museum. Betul. Nah, kalau demikian kita kembali ke pertanyaan panjenengan. Kemungkinan besar bahwa iman mereka menjadi kurang. Karena apa? Sesuatu yang mereka anggap sebagai iman itu tidak menarik juga. Dan karena tidak menariknya ini sudah menandakan bahwa iman mereka semakin menurun dan mereka wong ke gereja saja tidak pernah, apalagi imannya bertumbuh ya Pak ya. Apalagi juga berkembang atau mungkin bisa berbuah, sudah tidak mungkin untuk mereka imannya semakin naik. Nah lalu kemudian sebagai sebuah jawaban daripada panjenengan, pertanyaan panjenengan, apakah mereka berubah dalam tatanan untuk mencari sebuah iman? Memang harus ada sebuah istilahnya perubahan yang terjadi dalam diri gereja itu sendiri. Dan dalam hal ini memang kebutuhan mereka selama ini tidak dipenuhi oleh gereja. Nah, dalam hal ini ada jarak komunikasi kebutuhan yang berbeda, komunikasi berbeda antara baby boomers sang pemimpin gereja kepada generasi Z ataupun Alpha. Itu cara komunikasinya Udah juga berbeda Pak. Betul, Iya. betul. Iya. Dan pemimpinnya ini audiennya atau jemaatnya generasi ini. Jadi ada komunikasi yang sangat-sangat berbeda. Akhirnya seharusnya ada sebuah persamaan persepsi supaya mereka kembali tertarik kepada gereja. Begitu kira-kira. Mungkin begini ya Pak Pendeta. Iya. Anak muda itu mereka merasakan bosan atau seperti yang dikatakan tadi ya. Karena lintas generasi tadi antara baby boomer dengan generasi Z ini itu enggak nyambung. Ya, betul, Pak. Enggak nyambung. Atau mungkin mereka tidak dilibatkan di dalam gereja. Bisa jadi, Pak. Jadi kok saya pikir kok ibadah ya cuma gitu-gitu aja ya. Ngikuti 1 jam, 1,5 jam cuma begitu-begitu aja. Ngomongnya gitu-gitu aja itu enggak nyambung menurut mereka. Menurut yang saya rasakan Iya, tidak relevan ya, Pak. Saya kalau ke gereja ya saya tengok-tengok. Mana sih generasi Z? Kok nggak ada? Hampir nggak ada. Yang ada, yang rajin orang-orang yang seusia saya baby boomer. Apa itu bosan atau nggak nyambung atau nggak nyambung gitu ya? Tidak dilibatkan di gereja? Atau tidak dilibatkan di gereja. Ini kembali ke survei lagi ya Pak ya. Dan saya ngomong ini kenapa harus by data, karena saya tidak ingin mewakili beberapa gereja dari gereja GKJ dan sebagainya, tetapi ini pemahaman saya dan berdasarkan dengan data. Nah, data yang dikemukakan termasuk di tadi riset itu ya Bapak Saudara yang terkasih, bahwa generasi gereja 31% pemuda itu merasakan bosan, Pak. Nah, bener. Betul. Ini bosan terhadap gereja. Terus kemudian rata-rata 31% juga iman Kristen tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yes. Nah, lalu yang kemudian selain dari tadi bilangan riset ya Pak ya, ini ada dari Superbook dan kerjasama dengan bilangan riset itu mengatakan tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikan anak muda di gereja. Jadi mereka merasa tidak didengarkan aspirasi mereka. Terus yang kedua, tidak dihargai perannya di gereja. Jadi istilahnya sejatinya dalam hal ini memang sebetulnya gereja itu sedang berusaha untuk menemukan sebuah formula atau racikan supaya generasi Z dan Alpha ini tertarik, Pak. Setuju. Iya, tetapi kenyataannya tidak. Karena tadi jarak yang sangat jauh, baby boomers, generasi Z dan Alpha sangat-sangat jauh. Iya, masih melewati betul. X dan milenial. Iya. Ya. Dan itu generasi saya Pak ya. Ya. Generasi saya X dan Y itu dulu itu sudah terjawab sampai saat ini. Terutama di kalangan GKJ ya Pak ya. Kalau GKJ saat ini memang sudah terbuka dengan hal yang diinginkan generasi X dan Y. Terutama soal band Pak.
Yes. Dulu band nggak boleh masuk loh. Piano saja, organ saja tidak boleh ya Pak ya. Katanya demikian. Terus multimedia juga dengan slide dan sebagainya dianggap tabu. Tetapi sekarang generasi X dan Y merasakan bahwa kami sudah diterima nih. Oh. Iya, dan saya merasa bahwa generasi saya sudah diterima dalam gereja. Akhirnya keterlibatan X dan Y sudah cukup ada di dalam gereja, apalagi di aliran karismatik ya Pak ya. Mereka sangat diapresiasi keberadaannya, dan memang saat ini kita semua gereja Kristen berusaha untuk membuat formula dan juga racikan yang tepat untuk generasi Z maupun Alpha Pak. Jadi begini ya Pak, mungkin apa yang dibutuhkan generasi Z tadi mungkin seperti hiburan atau apa kedalaman makna atau kejujuran, ya, itu mungkin yang diperlukan apa sih Pak itu? Yang paling dibutuhkan mereka ya Pak ya. Sebenarnya setiap pribadi itu punya tingkatan kebutuhan sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi dalam hal ini ketiga hal itu masih dipakai oleh mereka Pak. Dan saat ini memang hiburan, semua orang juga butuh hiburan ya Pak ya. Makanya tidak melulu soal ibadah yang cenderung liturgis banget gitu ya Pak ya. Ya. Tatanan yang begitu kaku, tetapi kita harus memberikan formula yang baru itu. Contohnya misalnya kalau di tempat kami GKJ Kerten ya Pak ya, hari tanggal 24 Desember itu tidak ibadah Pak. Pak Grego juga hadir saat itu. Betul. Iya Pak ya. Enggak ibadah. Iya, malam pujian. Kita memuji nama Tuhan dalam bentuk mini konser. Jadi semua kalangan bisa ditampung, anak muda bisa menunjukkan ekspresinya, yang anak-anak kecil juga menunjukkan ekspresinya, yang sudah sepuh Adi Yuswo juga menunjukkan ekspresinya. Hiburan itu juga dibutuhkan Pak. Terus yang kedua soal kedalaman makna, masih banyak yang membutuhkan hal itu juga Pak. Bahkan keponakan saya yang Gen Z ini, dia melakukan sebuah laku pendalaman makna dengan meditatif Pak. Wow. Masih banyak juga Pak yang merindukan hal-hal semacam ini. Terus kemudian ada hal yang lain yang panjenengan tadi kemukakan bahwa dalam hal ini pendalaman makna dan kejujuran ya. Mereka juga banyak saat ini memang ditekankan dalam sekolah juga kan tentang kejujuran itu menjadi sebuah hal utama untuk kita melakukan hal itu. Dan masih banyak juga anak-anak Gen Z dan Alpha jujur juga, dan mereka juga melakukan sebuah tindakan ritual dengan kejujuran. Jadi memang istilahnya kebutuhan-kebutuhan setiap pribadi itu berbeda-beda. Kenapa saya mengatakan ini? Ada sebuah teori yang menekankan bahwa Fowler dalam sebuah kebutuhan dasar spiritualitas iman, mereka itu sebenarnya Gen Z ini mempunyai sebuah pemahaman bahwa nilai abstrak dan juga keyakinan mereka secara individu itu mereka punya Pak, tetapi masih individualistis. Jadi dalam hal ini pencarian jati diri masih dicari. Demikian juga dalam spiritual Pak. Jadi mereka masih mencari apa yang menjadi ketertarikan mereka. Aku mau pakai porsi kedalaman makna atau hiburan saja atau tadi tentang kejujuran. Itu bisa masuk semua Pak Grego. Menarik Pak. Iya. Jadi ini tuh cuma saya ingin berandai-andai. Saya juga golongan baby boomer, tapi saya mempelajari bagaimana Gen Z itu sekarang yang ada di kehidupan gereja. Kira-kira Pak Pendeta, ibadah itu menurut saya tidak harus pendeta khotbah di depan mimbar, misalnya begitu ya. Sekali Pak. Tapi apakah mungkin enggak untuk ibadah itu bentuknya theatrical atau bentuknya konser, ya, tapi maknanya tetap ada, esensinya tetap ada seperti itu. Mungkin nggak kira-kira kalau di gereja jenengan? Mungkin Pak. Mungkin sekali. Karena pernah kami ibadah itu pas firman Pak ya. Pas firman itu kami menggunakan teatrikal atau kita sebut dengan fragmen. Fragmen drama singkat, dan di situ
pendeta hanya menyimpulkan. Menyimpulkan. Iya. Betul. Atau mungkin bisa saja pernah saya sendiri karena saya juga orang teater, Pak. Oh. Saya senang teater juga. Saya saat itu pas firman itu tidak dalam rangka baca kitab suci dan sebagainya, tetapi menjadi peran dan lakon juga di dalamnya. Jadi firman yang tersampaikan melalui drama ataupun fragmen Natal ataupun fragmen Paskah ataupun fragmen yang lain sebagainya gitu, Pak. Memungkinkan, Bapak. Itu menarik untuk Gen Z menarik. Iya. Karena fragmen yang seperti Bapak sampaikan tadi itu hanya ada ketika Natal biasanya. Iya, biasanya. Ya, biasanya Natal, tapi untuk ibadah Minggu dan sebagainya. sekali-kali kasih gitu dong. Iya, bisa, Pak. Pernah saya, Pak, di ibadah Minggu itu melibatkan anak muda saat itu, Pak. Kebetulan saat itu temanya tentang ekologis ya, Pak ya. Dan di situ saya minta anak muda itu makan permen, Pak, sama jajanan. Ya. Itu dibuang di dalam ibadah. Dia buang-buang sembarangan di dalam tempat ibadah. Terus kemudian saat itu ada bentrok. Kamu kok buang sampah sembarangan? Akhirnya dalam khotbah itu disampaikan seperti itu. Lalu kemudian saya menyimpulkan, ini keadaan dunia saat ini kita membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Yang terjadi seperti itu. Nah, ada ramuan-ramuan khusus, Pak. Itu ayat-ayat kan bisa dimasukkan ke situ. Betul. Setuju. Iya. Itu yang menarik. Iya. Baik, Pak Pendeta. Iya. Segmen yang kedua ini saya ingin bertanya bahwa di era sekarang ini banyak Gen Z itu yang menggunakan alat komunikasi itu melalui AI. Ya. Teknologi atau bahkan spiritualitas. Sekarang orang bisa belajar Alkitab itu dengan mendengar renungan, bahkan berdialog soal iman itu lewat konten digital dari rumah ya. Dari rumah bisa, nggak usah ke gereja. Jadi menurut Bapak ini, Pak, apakah AI itu bisa menggantikan kebaktian? Atau hanya menggantikan sebagian peran gereja gitu. Bagaimana Pak Ponco menurut Bapak? Ngomong soal AI ya, Pak ya, itu luar biasa memang ya. AI zaman sekarang itu mantap sekali, Pak. Dan semua dibutuhkan dan semua membutuhkan AI ya. Apalagi materi-materi ya kuliah bisa disaring dengan AI juga, sekolah juga pakai AI. Yang baru-baru ini saya diberitahu sama teman saya, AI itu bisa buat lagu juga loh gitu. Saya iseng, Pak. Saya punya sebuah lirik. Waduh, ini sedikit promosi sama Pak Grego yang sering buat lagu ya. Saya buat lagu Jawa, Pak. Gusti Mboten Sare, Pak. Liriknya saya tulis, Pak. Terus kemudian salah satu aplikasi AI saya masukkan dalam hitungan detik, Pak. Aransemen dan juga lagu muncul. Semua muncul, Pak. Dan saya kaget. Laguku kok apik men ya. Sudah ada yang nyanyi ya, Pak? Iya, ada yang nyanyi. Bandnya komplit, Pak. Iya itu. Dan luar biasa. Nah, ngomong soal ini menjadi menarik dalam sebuah gereja. Apakah bisa menggantikan gitu ya, Pak ya? Saya teringat tentang sebuah seminar. Ini dikemukakan teori oleh salah satu profesor. Seminar di UKDW, Pak. Ini profesor namanya adalah Profesor Dr. Budi Hadirman. Beliau mengemukakan teorinya tentang sebuah sikap kita kepada AI ataupun iptek dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dalam realisme kritis, yakni kita akan memakai AI untuk pelayanan kita secara bijaksana, yakni digunakan hanya secara suplementer, bukan substitusional. Bukan pengganti tapi suplemen ya? Suplemen. Menyuplai atau mengisi, tidak untuk mengganti, Pak. Karena memang dalam hal ini sentuhan tangan manusia masih dibutuhkan. Nek semua pakai robot, mesin. Iya, kecerdasan yang dibuat AI itu tadi, kita ketakutannya karena
Karena saat ini juga ada sebuah info itu mengatakan bahwa AI itu punya kesadaran sendiri dan bahasa sendiri. Mereka ngobrol dan kita tidak tahu bahasa mereka, Pak. Dan takutnya kita kayak film Terminator dan sebagainya gitu, Pak. Iya, robot menguasai dunia dan sebagainya dan terjadilah perang antara robot dan manusia. Itu kira-kira tidak bisa menggantikan, saya pikir, Pak. Setuju dengan pendapat ataupun teori yang dikemukakan oleh Dr. Budi tadi dan Profesor. Saya setuju juga karena AI itu adalah mesin. Ya. Dia nggak punya hati, Pak, nggak punya rasa. Iya, betul, Pak. Jadi memang nggak bisa digantikan sebetulnya ya di situ ya. Lalu Pak, kalau nggak bisa digantikan ya. Iya. Menurut Bapak ini apa yang bisa digantikan teknologi? Oke. Dari pengalaman hadir ketika beribadah di gereja. Oke, di gereja ya. Kalau digantikan digital gitu ya Pak ya, AI dan sebagainya gitu ya Pak. Bisa diganti dalam gereja ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, dalam hal ini yang bisa diganti memang adalah saya kira bisa meskipun pernah kita saat dahulu pas pandemi ya Pak ya. Ya. Masih ingat kita ibadah online ya Pak ya. Tetapi dalam ibadah online itu kita juga merindukan sebuah ibadah onsite. Betul ya. Saya menjadi pelaku dan penyampai firman pada saat itu. Dan saya ketika berbicara di depan video pada saat ini tidak ada jemaat itu rasanya saya kayak ngomong gak ada semua interaksi Pak. Iya. Gak ada supporternya. Iya, gak ada supporternya kayaknya. Wah, kok kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi memang dalam ibadah memang saya pikir memang kita pernah boleh untuk dilakukan, tetapi tidak harus untuk dilakukan. Jadi dalam hal ini kapasitasnya adalah untuk mengisi tadi Pak, suplementer, bukan untuk substitusional. Iya. Jadi kalau itu yang bisa digantikan mungkin sementara waktu. Kemudian yang tidak pernah bisa digantikan teknologi itu apa Pak? Yang tidak bisa digantikan oleh teknologi kayak contohnya, kalau dalam Katolik kan ada pengakuan dosa ya Pak. Iya. Gak bisa ngaku sama mesin. Iya, ada mesin ngaku dosa ya Pak ya. Dan kemudian ketika curhat lewat AI kan tidak ada sentuhan ya Pak ya. Betul. Kalau memang mukrim ya. Oleh disentuh, sentuhan-sentuhan fisik itu tidak bisa digantikan oleh AI Pak. Bahkan ketika konseling itu memang dibutuhkan dengan calling dan WhatsApp dan sebagainya itu cukup. Tetapi kehadiran yang langsung dan memberikan sentuhan-sentuhan yang bermakna untuk dia merasakan bahwa ini tidak bisa digantikan oleh apapun, Pak. Begitu, Pak. Ya, karena sekali lagi nggak bisa dengan rasa. Betul. Tapi kalau kita baca dari AI mungkin begitu aja. Benar. Tapi kalau ini dikemukakan oleh kita sendiri, mereka akan tersentuh gitu ya Pak. Lebih tersentuh, lebih dalam gitu ya Pak. Perjumpaan masih dibutuhkan ya Pak ya. Baik Pak, saya pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kita menurut data yang dibacakan Pak Pendeta tadi bahwa demikian mengerikan menurut saya. Mengerikan bahwa Gen Z 3 bulan hanya datang 3-4 kali ke gereja dan sebagainya. Iya, Pak. Tapi justru yang lebih menakutkan lagi nih Pak, fenomena gereja sepi di Eropa. Oke. Ya, gereja pada tutup, kekurangan jemaat, jadi mal dan sebagainya gitu ya. Ya menurut Bapak ini faktor utama apa di balik fenomena ini nih Pak? Ini soal sekularisme ya mungkin ya Pak ya, dan modernisasi ya. Jadi agama bagi mereka sudah tidak relevan. Terutama di Inggris, sempat cerita teman saya ketika dia di Inggris cari gereja Pak. Semua tutup semua Pak. Wow. Iya, dan di dalam G-Maps itu tutup semua, hanya satu yang ada. Dan jemaahnya sedikit sekali Pak. Yang datang itu yang ngapunten. Baby boomers tadi Pak. Dan beliau merasa bahwa kok semakin tidak ada, bahkan ada yang pakai mall dan sebagainya. Dan ini memang dalam hal ini agama bagi mereka sudah tidak penting dan sekuler menjadi penting, karena pada saat ini bahkan di Inggris itu dan juga Eropa kebanyakan, bahkan Amerika masih mending ya Pak ya. Agama mereka itu bukan lagi agama yang saat ini kita anut.
agama mereka lebih tinggi ketika mereka punya hobi. Khususnya ketika cinta akan sepak bola, Pak. Ya. Fanatik betul mereka. Gereja penuh, gereja sepi. Tetapi ketika misalnya saya fan Arsenal ya, Pak. Ya. Di Emirat itu penuh, Pak. Meskipun bayarnya mahal gitu dan sebagainya, mereka rela untuk itu. Jadi kecintaan mereka terhadap sepak bola itu menggantikan agama. Sekuler tadi, Pak. Sekuler ya. Iya benar. Iya. Sekularisme. Tapi apa benar-benar itu murni sekuler atau memang ada jarak faktor antara yang gereja lain ya, dan Pak? realitas Ya. hidup masyarakat modern saat itu, Pak? Oke. Jadi memang paham yang dianut mereka juga salah satunya adalah liberalis ya, Pak ya. Oke. Dan juga ada individualisme. Dalam arti ini pemikiran liberalis dan juga fokus pada individual mengurangi ketertarikan yang bersifat institusi agama yang terstruktur dan mengikat. Yang menurut mereka ini adalah kaku. Jadi mereka ingin bebas. Liberalis tadi, Ya. individu melakukan segala apa yang mereka inginkan gitu dan sebagainya. Ya, Terus ya. kemudian yang kedua adalah pergeseran nilai, Pak. Agama bagi mereka itu adalah tradisi budaya zaman kuno. Wow. Yang adalah museum tadi itu tadi. Nah pergeseran nilai ini yang akhirnya lah ngapain kayak gitu kamu melakukan hal ini dan sebagainya. Apakah Tuhan itu ada? Apakah kita yang menciptakan Tuhan itu sendiri? Jadi Tuhan yang bukan menciptakan manusia, tetapi manusia yang menciptakan Tuhan menurut mereka gitu kan ya Pak. Nah tapi puji Tuhan kita kan di Asia masih aman-aman saja gitu ya. Iya. Itu sih kira-kira ya Pak ya. Pergeseran nilai dan juga tentang liberalis yang mereka anut sebagai sebuah paham. Itu Pak Griko. Tapi menurut saya warning itu, Pak. Warning ya. Karena Pak, ya. biasanya dari negara barat atau Amerika itu Masuk ke sini ya. pelan-pelan masuk ke Indonesia. Aduh lah, iya. Iya. Ini Pak, Ya. dari Inggris tadi yang Bapak cerita tadi ya, mengenai sirkularisasi tadi ya. Kira-kira pelajaran apa Pak yang Iya. penting dari Eropa khususnya Ya. bisa dipetik Ya. di gereja-gereja di Indonesia Ya. tanpa harus meniru atau takut berlebihan? Oke. Intinya adalah gereja ini harus menerima sebuah perubahan, Pak. Setuju. Betul ya, Pak? Ya, setuju. Dan harus terbuka. Karena teologi ini tidak statis tetapi dinamis. Ya. Harus ada perubahan-perubahan yang ada. Istilah Jawanya iso ngeli ananging boten keli. Apa itu? Jadi iso ngeli. Jadi kita masih dalam Hanyut. istilahnya terhanyut tetapi kita bisa mengendalikan. Kalau keli kan terhanyut ya Ya. Pak ya. Ke bawah arus. Nah dalam hal ini ngikuti arus tetapi tidak terbawa arus. Oke. Identitasnya masih tetap ada. Ya. Dan memang pada saat ini kita tidak perlu takut juga karena zona aman di Asia masih aman, Pak. Dan kita masih membutuhkan agama, kita masih membutuhkan gereja. Tetapi ketakutan kita adalah generasi kita penerusnya Ya itu. tadi. Gen Z dan Alpha ya, Pak ya. Iya. Warning bagi saya. Warning, betul, Pak. Kira-kira begitu, Pak Griko. Jadi pertanyaan selanjutnya Ya, Pak. iya, Ini Pak. mungkin pertanyaan yang terakhir. Oh terakhir Pak Ya. ya. Masalah introspeksi, Introspeksi, gereja. ya, Pak. Gereja. Ya. Nah, kalau umat khususnya Ya. generasi Z dan Alpha nanti ya, Oke Pak. merasa bosan Iya. atau tidak terhubung dengan gereja Iya. itu. Menurut Bapak gereja perlu lebih dulu bercermin kemana? Ya, maksud saya dalam pengalaman Bapak, Ya. tantangan terbesar itu ada di cara-cara Ya. itu apa? Penyampaian firman. Iya. Baik berbentuk liturgi Ya. atau jarak emosional antara Ya, gereja dan jemaat itu bagaimana? Iya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita bersama dan kita harus melihat dari sudut pandang mana ya Pak ya. Ya. Dari Gen Z, Alpha atau dari baby boomers gitu ya. Karena pada kenyataannya saat ini memang pemimpin-pemimpin gereja ini masih dipegang oleh para Baby baby boomer. boomers. Dan kita para Gen Z dan juga Alpha itu mohon maaf, fenomena pada saat ini memang ketika kita masuk dalam struktur organisasi itu hanya sekedar sebagai penutup kuota, Pak. Pelengkapan derita.
Tetapi aspirasinya kurang didengar. Dan berkaca dari hal ini, kacamata mana yang harus kita lihat? Kedua belah pihak harus kita lihat, Pak. Setuju. Ya toh Pak ya. Gen Z harus melihat baby boomers dan belajar dari baby boomers tentang kesetiaan dan juga komitmen. Orang baby boomers itu kan komitmen dan kesetiaannya luar biasa, ya Pak ya. Dia mereka setia dan sebagainya. Tetapi baby boomers itu harus juga belajar kepada Gen Z. Setuju. Dan Alfa. Ya Bapak ya Pak ya. Harus belajar gitu. Jangan malu untuk belajar pada generasi saat ini. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang inovatif. Kreasinya luar biasa. Kreativitasnya juga mantap. Dan yang paling penting mereka progresif Pak. Berani. Ya. Jadi ketika dua belah pihak ini itu saling bekerja sama, saling belajar, membentuk sebuah harmonisasi. Dan terciptalah sebuah ramuan khusus dan gereja yang terbuka bagi kalangan yang saat ini kita menjadi sebuah tantangan tersendiri, yakni Gen Z dan Alpha, Pak. Ya. Itu Pak. Jadi begini Pak Pendeta, Gen Z itu sebetulnya kreatif. Betul, kreatif sekali. Dan dia karena kreativitasnya tinggi, dia menciptakan sesuatu inovatif juga yang tinggi. Benar. Nah sebetulnya pendekatan kita itu, mereka itu ingin didengar. Ya, tapi kadang-kadang si boomers ini tadi ya, kamu masih anak kemarin sore ngapain? Itu loh ya. Iya. Sebetulnya kreativitasnya cukup tinggi. Benar Pak. Ya dengan adanya AI tadi mereka bisa berkreatif. Padahal yang baby boomer sudah jarang susah untuk memahami AI yang di situ loh. Pegang HP aja nunak-nunuk ya. Iya. Gap ini terlalu jauh. Dan jauh. Jadi resepnya harus adaptif lah. Setuju Pak. Ya, adaptif dan humanis kalau saya bilang seperti itu. Wah prinsip Pak Grigo ini. Ya, jadi ini kan menurut pendapat saya. Iya betul Pak. Betul. Ya. Kemudian kalau menurut Bapak yang sehari-hari kehidupannya di gereja, lalu bagian mana dari gereja yang boleh berubah? Iya. Boleh berubah mengikuti zaman. Iya. Dan bagian mana saja yang harus tetap dijaga. Harus tetap ada ya Pak ya. Oke siap. Saya nggak berani ngomong soal itu. Iya, dalam hal ini saya sudah mencatat, takut saya juga salah ya Pak ya. Saya baca saja catatan saya. Oke, yang boleh berubah adalah metodologi pelayanannya Pak. Oke. Seperti contohnya cara penyampaian firman, yang juga tidak terlalu istilahnya lempeng-lempeng saja. Nanti bukan waktu hening tetapi waktu dalam bahasa Jawa itu wekdal tidem Pak. Wekdal tidem dan saat teduh, tetapi wekdal tilem. Jadi mereka akan tidur karena tidak tertarik pada firman. Jadi memang kita harus eksplorasi dalam pembacaan dan juga penyampaian firman. Itu harus berubah dan sebagainya. Terus kemudian bukan hanya itu, program-program harus juga inovasi dan juga kreasi harus dijunjung tinggi. Terus kemudian pelayanan sosial dan sebagainya. Nah kalau dalam aspek praktis dan juga estetika misalnya ya Pak ya. Contohnya adalah arsitektur dan juga dekorasi dalam gereja perlu ada sebuah perubahan juga. Ya. Disesuaikan dengan era sekarang. Era sekarang gitu. Terus kemudian musik Pak. Oke. Kalau di kami sudah mulai terbuka pakai band gitu. Setuju banget. Iya. Di kami juga ada ibadah yang namanya ibadah variatif Pak. Itu full band Pak. Itu yang boleh berubah ya Pak? Iya boleh berubah. Tetapi pakemnya seperti yang tidak boleh itu ada liturgisnya Pak. Lah itu. Dari votum dan salam, ada pengakuan dosa, berita anugerah dan sebagainya itu harus masuk. Tetapi dikemas dengan cara yang modern. Itu perlu. Terus kemudian bukan hanya itu, teknologi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak boleh Pak sekali lagi saat ini adalah karena saat ini saya ini adalah GKJ adalah dogma dan doktrin. Contohnya adalah tentang teologis inti, yakni iman akan Allah Tritunggal. Terus kemudian keilahian Yesus Kristus, kebangkitannya,
keselamatan hanya dalam Dia dan otoritas tertinggi dalam pengajaran kita adalah Alkitab. Setuju. Gitu, Pak. Itu yang tidak boleh berubah. Itu prinsip, Betul. itu nggak boleh berubah. Yang lainnya karena itulah adalah ritual selama kita dengan istilahnya ada kesepakatan bersama. Karena di kita menjunjung tinggi tentang sebuah sidang majelis ya Pak ya. Itu kita ketok palu dan itu boleh disetujui ya. Yang terjadi adalah kesepakatan bersama, ada perubahan-perubahan dan dinamis tadi Pak. Begitu Pak. Wah menarik juga. Iya. Setuju Pak saya. Setuju ya Pak ya. Gitu Pak Gregor. Baik Pak Pendeta. Saya kira sudah cukup banyak. Cukup banyak ya Pak. Saya ada masukan dari Bapak. Oke. Sementara saya cuma sendiri aja. Kira-kira berangan-angan saja Berangan-angan, bagaimana supaya bisa lebih bergairah. Iya. Terutama Gen Z dan Gen Z Alpha dan itu ke Alpha gereja. ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Ponco atas Sama-sama Pak kehadirannya. Gregor. Ya. Sama-sama. Saudara-saudaraku, percakapan hari ini mengingatkan kita bahwa zaman boleh berubah. Ya. Teknologi boleh semakin canggih, namun kerinduan manusia akan makna hidup tidak pernah hilang. Gereja bukan sekedar bangunan, bukan sekedar liturgi atau rutinitas, melainkan ruang perjumpaan, tempat iman bertumbuh dan manusia dimanusiakan. Saudara-saudaraku, semoga dialog ini tidak berhenti di percakapan tetapi berlanjut dalam refleksi dan menjadi bagian dari perjalanan iman kita bersama. Saya Gregor Julius, terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa!